Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Tuan Muda Yun melarikan diri dari Lu Ziyuan ke sebuah kota dan kemudian di sana sembunyi begitu ya. Lalu kemudian memasuki monumen dewa untuk memulihkan diri. Di dalam monumen dewa, hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Pu Jinsan. Nah, di situ Pu Jinsan mengungkap beberapa rahasia terkait dengan artefak yang ingin dia sempurnakan. Yun Xiao merasa tertarik dan sebelum mulai melakukan pemurnian itu, dia memulihkan diri dulu selama 3 hari. Pada hari keempat, Yun Xiao telah pulih sepenuhnya dan dia kemudian menemui Pu Jinsan. Lalu hari ini kita akan lanjutkan lagi kisah itu di part 113. Yun Xiao kembali mengeluarkan resep ikan putih 5 elemen dan membacanya dengan seksama. Setelah memastikan tidak ada kekeliruan, dia lalu memanggil kuali gunung dan sungai. Karena dengan bantuan kuali ini, tingkat keberhasilan pemurnian setidaknya bisa melampaui 40%. Selain itu, saat ini dia juga menguasai teknik petir. Dan ditambah, karakter kuno Maha pada palu miliknya telah dipadatkan dari hukum petir alam bela diri surgawi. Kombinasi keduanya bahkan lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi biasa. Hal itu bahkan cukup untuk memungkinkan artefak mendalam tingkat 9 langsung menjalani kesengsaraan di dalam monumen dewa. Kini, kuali gunung dan sungai mulai berputar. Seluruh material yang dikumpulkan Pu Jinsan dituangkan ke dalamnya dan Yun Xiao sendiri segera memulai proses pemurnian itu. Hanya dalam 1 hari, artefak berbentuk ikan putih itu akhirnya selesai. Kemudian, Yun Xiao berubah menjadi wujud petir dan mengangkat palu petir miliknya. Dengan satu ayunan, petir dan api saling bersilangan. Kilatan cahaya menyambar tanpa henti, disertai suara gemuruh yang mengguncang ruang itu. Senjata mendalam berbentuk ikan putih itu terasa panas dan juga dingin di saat yang sama. Senjata itu bergetar ringan dan seolah berenang melingkar di udara. Bentuknya tidak menyerupai emas ataupun giok, tetapi datar seperti pedang tapi juga lebar. Dia tampak mirip seperti ikan asin yang tergantung. Yun Xiao melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Pu Jinsan, lalu menunjuk ke arah ikan putih 5 elemen yang melayang di udara. Pu Jinsan langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yun Xiao. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan menarik tubuhnya. Dan dalam sekejap, dia lalu berpindah tempat. Hal itu membuatnya benar-benar ketakutan. Metode yang menyerupai kekuatan dewa itu membuat pikirannya menjadi kosong. Lalu terdengar suara Yun Xiao. Apa yang kau tunggu? Mulai sekarang, jika kau tidak bisa memuaskanku, aku akan mencabut jiwamu dan menuangkannya ke dalam artefak ini. Pu Jinsan gemetar hebat. Dia segera melangkah maju dengan hati-hati dan menangkap ikan putih 5 elemen itu. Setelah mengamatinya dengan seksama, dia terkejut. Dia melihat bahwa kualitas dari artefak itu bahkan jauh melampaui perkiraannya. Semakin lama dia memperhatikan itu, semakin besar juga keterkejutannya. Saat ini, dia sama sekali tidak berani berpikir macam-macam. Dengan buru-buru, Pu Jinsan mengeluarkan berbagai alat dan mulai menyiapkan sebuah formasi. Yun Xiao tampak mengamati dari samping dengan tenang. Teknik Pu Jinsan memang sangat matang. Sementara susunan formasi yang digunakannya
tampak kuno dan jelas telah dipakai berulang kali. Biasanya, formasi diselesaikan selama proses pemurnian. Namun, untuk artefak formasi khusus, seorang ahli formasi harus mengukirnya satu persatu. Kini di hadapan Pu Jinsan, batu-batu aneh dengan berbagai warna melayang di udara. Masing-masing memancarkan kekuatan yang berbeda. Semuanya digunakan sebagai medium untuk mengukir formasi. Cahaya kemasan muncul di ujung jarinya saat dia membentuk simbol di udara. Pemahaman Yun Xiao tentang formasi juga tidak rendah. Karena itu, dia bisa mengamati dan menganalisis apa yang dilakukan oleh Pu Jinsan serta perubahan yang terjadi di dalamnya. Batu-batu itu berfungsi sebagai sumber energi yang beragam. Dengan disusun dalam pola tertentu di udara, mereka menghasilkan efek formasi yang spesifik. Terlebih saat Pu Jinsan mulai membentuk segel, batu-batu itu segera memancarkan cahaya yang hangat, lalu membiaskan sinar-sinar yang datang ke batu berikutnya. Proses ini berlanjut hingga ratusan batu yang warnanya berbeda ditembus oleh cahaya satu persatu. Mereka kemudian menyatu dan membentuk formasi raksasa yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pu Jinsan menoleh ke arah Yun Xiao dan berkata, "Ini adalah penghalang asal tiruan 5 elemen. Selanjutnya, yang akan terjadi..." "Diamlah," Yun Xiao tiba-tiba memotong dengan suara dingin. "Kau tidak perlu menjelaskannya padaku. Fokuslah pada penyusunan formasi itu saja." Walaupun pemahaman Yun Xiao dalam hal formasi tidak setinggi Pu Jinsan, tetapi dia masih bisa dengan jelas memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pu Jinsan. Mendengar suara itu, Pu Jinsan menggigil dan segera menutup mulutnya. Dia tidak lagi berani bicara. Kemudian, di bawah kendali Pu Jinsan, formasi emas raksasa itu mulai berubah dan kemudian perlahan menyatu dengan langit di atas ikan perut putih 5 elemen. Bentuknya seperti cincin emas yang menggantung di udara. Kemudian, susunan batu di udara kembali berubah. Batu-batu berputar satu persatu dan membentuk formasi yang baru. Setiap gerakan Pu Jinsan dilakukan dengan sangat hati-hati dan stabil. Dia telah berusaha keras agar proses ini berhasil dalam 1 kali percobaan. Kemudian, tak lama setelah itu, lingkaran cahaya 5 warna muncul di perut ikan putih 5 elemen. Ekspresi Pu Jinsan menjadi semakin serius, dan segel di tangannya juga bergerak semakin cepat. Pupil mata Yun Xiao mengecil. Kondensasi 5 penghalang awal memang cerdik dan dapat dia tiru jika dia memiliki diagram formasi. Tetapi, pada tahap akhir, menggabungkan 5 elemen agar saling memperkuat sekaligus menahan satu sama lain, lalu kemudian menyimpulkan dan berputar tanpa henti, itu sangatlah rumit. Bahkan dia sendiri tidak memiliki keyakinan untuk melakukannya. Pu Jinsan sendiri saat ini terus bergumam sambil mengukir simbol demi simbol. Satu persatu cincin cahaya terbang menuju artefak mendalam. Lalu akhirnya membentuk segel cincin 5 warna yang tercetak ke dalamnya sebelum akhirnya perlahan menghilang. Meski semua tahap telah selesai, Pu Jinsan masih belum bersantai. Dia segera mengambil senjata mendalam itu dan memeriksanya dengan cermat. Baru setelah itu dia menghela nafas panjang dan tampak lega. Yun Xiao mengerutkan kening. Dia berkata, "Kau hanya menumpuk kekuatan 5 elemen secara paksa. Meski konflik antar elemen berhasil ditekan sementara, tapi cepat atau lambat itu akan meledak. Inikah harta berharga yang kau banggakan? Jangan anggap aku tidak mengerti akan hal itu.
Peu Jinsan sendiri terkejut. Dia tidak menyangka kalau Yun Xiao bisa melihat masalah yang ada di dalam alat itu dalam sekejap. Dia lalu berkata, "Tuan Yun Xiao, nyawaku ada di tanganmu. Mana mungkin aku berani berbohong. Penyempurnaan adalah tahap pertama. Formasi adalah tahap kedua. Tetapi masih ada tahap ketiga. Dan inilah yang paling penting." Peu Jinsan lalu mengeluarkan sebuah botol kaca. Di dalamnya terlihat jiwa ikan Pegasius alias ikan perut putih yang masih tampak bergetar. Jiwa inilah inti sejati dari artefak itu, sekaligus juga menjadi kunci untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan 5 elemen yang ada. Peu Jinsan mengangkat botol itu dan melemparkannya ke udara. Setelah botol itu pecah, jiwa ikan segera melesat keluar. Walaupun tampak enggan, tetapi dia tidak mampu melawan tekanan dari segel Peu Jinsan. Akhirnya ikan itu berenang lurus ke dalam senjata mendalam dan menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Begitu jiwa itu menyatu dengan artefak itu, cahaya 5 elemen langsung menyala terang. Formasi terbuka sepenuhnya dan dunia seakan berubah. Sementara Yun Xiao sendiri bisa merasakan bahwa susunan itu telah menyelimuti area seluas 1000 li. Sementara jiwa ikan perut putih tampak sangat gembira. Dia berenang mengitari inti formasi sambil menyerap kekuatan dari 5 elemen tanpa henti. Peu Jinsan sendiri tampak tak percaya. Dia menyebarkan indera ilahinya dan merasakan fluktuasi energi yang berdenyut di dalam formasi itu. Kini susunan itu terhubung langsung dengan pikiran dan jiwanya. Kekuatan yang melonjak di dalamnya bagaikan arus bawah di laut yang tenang. Selama dia mengubah segel tangan, maka badai dahsyat akan tercipta kapan saja dia mau. Sorot mata Peu Jinsan menunjukkan secercah perlawanan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Lingkaran Yuan Qi yang halus mengamuk di sekitar tubuhnya. Matanya tampak berkedip beberapa kali sebelum akhirnya kembali tenang. Perlahan dia melepaskan genggamannya dan menghela nafas panjang dalam hati. Semula, dia berniat menggunakan formasi itu untuk melepaskan diri dari kendali Yun Xiao. Namun kemampuan Yun Xiao yang tak terduga telah menanamkan ketakutan mendalam di hatinya. Jadi setelah mempertimbangkannya, Peu Jinsan akhirnya memilih untuk menyerah. Yun Xiao tentu saja melihat seluruh perubahan itu, tetapi dia tidak menunjukkannya sedikit pun. Formasi itu memang luar biasa. Jadi Yun Xiao sendiri ingin tahu sebesar apa kekuatannya. Dia berkata pada Peu Jinsan untuk menguji kekuatan dari formasi itu. Sementara Peu Jinsan sendiri kemudian berkata, "Tuan Yun Xiao, apakah kamu serius? Formasi ini baru inti dasarnya. Bahkan, jika seorang martial Soulfragen tingkat tinggi terjebak di dalamnya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Jika kita memiliki waktu untuk menyiapkan formasi luar, kemudian menggabungkannya dengan bagian dalam, maka meski ribuan prajurit pun dapat dikurung dalam sekejap mata." Yun Xiao tersenyum tipis. Dia lalu berkata, "Karena sekuat itu, maka aku ingin mencobanya. Gunakan formasi itu untuk menyerang dan menjebakku. Aku ingin menguji batas dari formasi yang kau banggakan itu." Suara Yun Xiao terdengar sangat santai. Sementara Peu Jinsan yang mendengarnya, jantungnya kini berdegup kencang. Tanpa sadar, telapak tangannya kini telah basah oleh keringat. Dia merasa seolah Yun Xiao sudah menyadari sesuatu. Namun pada saat yang sama, darahnya juga mulai mendidih. Perasaan gembira yang berbahaya perlahan tumbuh di dalam dadanya.
Peu Jin-san lalu berkata, "Tuan Yun Xiao, ini adalah pilihanmu sendiri. Kalau sampai kamu terbunuh, maka jangan salahkan aku." Yun Xiao menanggapinya dengan santai. "Tak perlu banyak bicara. Ayo kita mulai. Gunakan kekuatan terkuat dari formasimu untuk menyerangku selama 3 ronde. Dan setelah itu, tingkatkan pertahanannya hingga batas maksimal. Aku yang akan mencoba menghancurkannya." Peu Jin-san pun langsung menjawab dengan lantang, "Baik." Setelah itu Peu Jin-san langsung bergerak. Segel-segel di tangannya berubah dengan cepat, seperti kupu-kupu yang menari di taman. Cahaya formasi pun berputar di sekitar tubuhnya. Lalu, secara terus-menerus menyatu ke dalam kehampaan di sekitarnya. Atmosfer di dalam formasi langsung berubah drastis. Lautan yang semula tenang kini mulai bergejolak, seolah arus bawah raksasa bangkit dari kedalaman. Yun Xiao sendiri kini berdiri tenang di tengah formasi. Bagaimanapun, formasi itu berada di dalam monumen dewa miliknya. Dan seluruh kekuatan 5 elemen di antara langit dan bumi di sana, semuanya dapat dimobilisasi atas kendalinya sendiri. Jadi, tidak ada yang ia takuti. Namun sayang, Peu Jin-san sama sekali tidak menyadari hal itu. Dia justru terlihat semakin bersemangat. Dia mengerahkan seluruh kekuatan formasi dan secara perlahan mengarahkannya ke sekitar Yun Xiao. Yun Xiao kini menjadi pusat serangan. Selain itu, demi mencegah Yun Xiao yang berubah pikiran di saat-saat terakhir, Peu Jin-san melakukannya dengan sangat hati-hati. Dia yakin bahwa Yun Xiao tidak akan menduga serangan ini. Setelah semua persiapan siap, keheningan terasa begitu menekan. Setiap detik terasa mencekam, seakan-akan itu adalah keheningan sebelum badai besar menerjang. Bahkan Yun Xiao pun terkejut. Kekuatan arus bawah itu telah melampaui perkiraannya. Tingkatannya jelas telah mencapai Martial Sovereign tingkat tinggi. Peu Jin-san lalu kemudian berteriak, "Maju!" Dan setelah teriakan itu, dia melepaskan sinar cahaya warna-warni dari kedua tangannya dan menghantamkannya langsung ke dalam formasi. Dalam sekejap, Yun Xiao merasakan ruang di sekitarnya seakan meledak. Kekuatan tak berujung menekan dari segala arah. Kekuatan itu berniat menghancurkan segalanya. Tetapi Yun Xiao perlahan menutup mata. Dia mulai merasakan aliran dan perputaran setiap kekuatan di dalam formasi itu. Sementara itu Peu Jin-san sendiri tampak mengernyitkan dahi dan terkejut. Wajahnya berubah drastis. Di bawah serangan yang setara dengan Martial Sovereign tingkat tinggi, Yun Xiao yang berada tepat di pusat formasi bahkan tidak terluka sedikit pun. Selain itu, Yun Xiao sendiri bahkan tampak bermeditasi dengan mata terpejam. Rasa dingin langsung menjalar di sekujur tubuh Peu Jin-san. Pemandangan itu benar-benar tidak masuk akal dan menghancurkan seluruh keberaniannya. Keringat dingin mengalir deras di dahinya, dan semua niat buruk di hatinya sirna tanpa sisa. Dia segera mengubah segel di tangannya. Kekuatan 5 elemen terus ditumpuk dan dipadatkan. Gelombang demi gelombang menghantam Yun Xiao. Masing-masing menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi Yun Xiao tetap tenang dan tidak membuka matanya. Pada titik ini, Peu Jin-san bahkan mulai meragukan apakah sosok di hadapannya adalah manusia sesungguhnya atau jangan-jangan hanya sebuah ilusi. Sampai akhirnya Peu Jin-san tidak berani melanjutkan perlawanan. Dengan nada penuh hormat dia berkata, "Tuan Yun Xiao, mohon hati-hati. Ini adalah gerakan terakhirku. Aku akan memanggil tubuh sejati dari ikan perut putih ini." Segel tangannya lalu berubah dengan cepat. Kedua telapak tangannya disatukan.
dan kemudian cahaya hijau berputar perlahan di ujung jarinya. Yun Xiao akhirnya membuka mata. Dia bisa melihat seekor ikan perut putih raksasa turun dari langit. Tubuhnya sangat besar dan aura yang ia pancarkan terasa aneh. Dalam benak Yun Xiao, dia berpikir bahwa mungkinkah itu adalah wujud dari roh sejati ikan perut putih. Apalagi Peu Jinsan sebelumnya sempat mengatakan kalau leluhur dari ikan perut putih adalah roh sejati. Tapi kalau memang itu benar, bagaimana bisa wujud roh sejati muncul di sini, padahal seharusnya roh sejati telah musnah? Yun Xiao segera menyadari kejanggalan itu. Ikan perut putih raksasa itu bukanlah entitas fisik, melainkan hanya sebuah ilusi. Tapi rasa kehadirannya memang sangat nyata. Yun Xiao mulai berpikir, mungkinkah ini adalah metode untuk mengubah suatu dari kehampaan menjadi kenyataan? Tapi dengan segera Yun Xiao menampik pemikiran itu, karena meski Tianxi sekalipun, dia tidak mampu mewujudkan ilusi sampai sejauh ini. Jadi, sosok di hadapannya itu benar-benar berada di luar pemahamannya. Yun Xiao mengangkat tangannya, lalu sinar pedang mengembun di ujung jarinya. Terlihat tajam dan begitu jernih. Ia lalu menebaskannya ke depan, dan kemudian ikan perut putih itu terbelah dua. Ilusi pun lenyap dan tekanan yang semula menyesakkan dada hilang seketika. Jiwa ikan di dalam inti formasi pun tiba-tiba menjadi ganas. Dia berenang berputar-putar tanpa henti. Peu Jinsan yang menyaksikan semua itu benar-benar tercengang. Dia berdiri kaku di tempatnya. Pikirannya kosong. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sebaliknya, Yun Xiao kini justru terlihat sangat gembira. Dia berkata, formasi ini benar-benar kuat. Dengan ini, aku tidak perlu takut lagi pada Lu Ziyuan. Bahkan kekalahan pun bisa aku balikkan menjadi kemenangan. Yun Xiao tampak mengepalkan tangannya. Ikan putih perut 5 elemen segera jatuh ke telapak tangannya. Dengan satu sapuan ringan, dia menghapus seluruh jejak spiritual dari Peu Jinsan dan mulai mengamatinya dengan penuh kepuasan. Peu Jinsan masih berdiri linglung. Matanya berkedip pelan. Dengan kemampuan seperti itu, apakah Lu Ziyuan memang masih pantas untuk ditakuti? Setelah itu, Yun Xiao berkata pada Peu Jinsan, artefak formasi ini benar-benar harta karun. Aku sangat puas. Karena itu untuk sementara nyawamu aman. Jika tidak ada hal lain lagi, maka kau bisa tinggal di sini dan mulai berkultivasi. Tidak mengatakan apapun lagi, Yun Xiao berbalik dan menghilang begitu saja. Sementara Peu Jinsan hanya terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Yun Xiao kini keluar dari monumen dewa. Dia meninggalkan penginapan. Dengan formasi sekuat itu, dia bahkan tidak perlu memanggil Little King Kong ataupun yang lain untuk menekan Lu Ziyuan. Lalu saat ini, kota Sanggao masih diliputi kepanikan. Formasi teleportasi yang telah dihancurkan membuat kota itu terputus dari koneksi dengan dunia luar. Berbagai kekuatan di dalam kota segera berkumpul dan melakukan rapat darurat. Prioritas utama mereka adalah menjaga ketertiban kota serta mengirimkan pesan ke kota bulan merah. Mereka meminta dukungan dari alkemis untuk memperbaiki formasi teleportasi. Sementara itu, Yun Xiao berkeliling kota. Dia mendengar diskusi dari banyak orang.
Mereka mengatakan bahwa perbaikan formasi teleportasi akan memakan waktu yang lama. Ya, karena memang menunggu konfirmasi dari kota bulan merah yang masih belum jelas sampai saat ini. Di sisi lain, kalaupun mereka harus pergi keluar dari kota dengan menggunakan metode tradisional, itu akan memakan waktu hingga berbulan-bulan. Padahal saat ini, Yun Xiao sendiri sedang dikejar waktu. Deadline janjinya dengan Beiming Lai Feng sudah hampir tiba. Ditambah, kekacauan di kota Haiti itu juga menambah situasi ini menjadi semakin rumit. Yun Xiao tahu bahwa kekacauan di kota Haiti itu berakar pada Xiao Hong, di mana Xiao Hong saat ini ada bersamanya dan tampaknya pertempuran antara ras laut dengan ras manusia menjadi tidak terelakkan. Di tengah pemikiran itu, tiba-tiba sebuah suara masuk ke dalam telinga Yun Xiao. Suara itu membuat tubuhnya bergetar. "Berapa harga laba-laba giok surgawi ini?" kata suara itu. Yun Xiao melihat bahwa di sebuah kios yang tak jauh dari sana, terlihat seorang laki-laki berjubah brokat dengan batu giok halus di pinggangnya. Dia tampak sedang memilih laba-laba giok surgawi yang dijual oleh seorang pedagang. Ada banyak laba-laba jenis itu. Di kota ini memang ada banyak pedagang yang menjual laba-laba jenis ini, karena memang penghasilan utama dari kota ini adalah sutra yang dihasilkan oleh laba-laba giok surgawi. Nah, laki-laki berjubah brokat itu tampak memeriksa seekor laba-laba dengan seksama. Ukurannya tidak terlalu besar, sedang. Dia juga bukan yang paling menonjol di antara semua laba-laba yang lain. Laba-laba itu kira-kira sebesar semangka. Berbeda dari yang lain, tubuhnya dipenuhi oleh bintik-bintik hijau. Laki-laki itu tampak mengetuk tubuh laba-laba itu seolah sedang mendengarkan pantulan suaranya. Pedagang yang menjual laba-laba itu tampak heran dan kemudian bertanya, "Tuan ini seorang ahli bela diri, bukan? Meskipun laba-laba ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi semuanya adalah binatang iblis di tingkat 4. Kami bahkan harus mengikatnya dengan rantai khusus agar tidak melukai orang. Meski begitu, dia tetap liar. Sangat jarang ada yang berani menyentuhnya seperti itu." Laki-laki berjubah brokat itu mengangguk dan berkata, "Kau memang benar bahwa aku adalah seorang ahli bela diri. Aku ingin tahu, apakah kamu masih punya laba-laba dengan bintik hijau seperti ini?" Pedagang itu tersenyum. "Tuan, laba-laba berbintik hijau adalah laba-laba yang bermutasi. Tapi sebenarnya kualitas sutranya tidak berbeda dengan laba-laba biasa. Meski begitu, karena tidak terlalu istimewa, laba-laba ini sangat langka dan dijual sedikit mahal. Sejauh yang saya tahu, hanya saya yang memiliki laba-laba jenis ini di kota Sangkau. Jika Tuan menginginkannya, maka aku menjualnya dengan harga 50.000 primordial stone kelas menengah." Laki-laki berjubah brokat itu langsung mengeluarkan primordial stone tanpa mengatakan apapun. Dia mengeluarkan alat penjinak binatang dan kemudian memasukkan laba-laba itu ke dalamnya. Saat dia berbalik dan berniat pergi, pandangannya tiba-tiba tertahan oleh sosok yang saat ini melihatnya. Orang itu tak lain adalah Yun Xiao. Dia tampak tersenyum pahit dan berkata, "Dunia ini benar-benar sempit. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Jianbo di tempat terpencil seperti ini." Laki-laki berjubah brokat itu ternyata adalah Lu Jianbo, orang yang dulu bersama dengan Yun Xiao ketika awal masuk ke alam ilahi.
yang waktu itu memburu air mata besi. Ya, dia adalah seorang pedagang ya waktu itu ya. Nah, ternyata dia juga lolos dari alam ilahi dan kemudian sekarang mereka berdua bertemu di sini. Lu Jianbo sendiri terkejut ketika melihat ketenangan Yun Xiao yang ada di sana. Dan tidak berhenti di situ, kejutannya bertambah ketika menyadari bahwa Yun Xiao kini telah melangkah ke ranah martial Sovereign. Bagaimana bisa kultivasimu secepat ini? Katanya. Yun Xiao sendiri tersenyum dan berkata, "Terima kasih kuucapkan pada Tuan Lu. Semua ini terjadi berkat bantuanmu juga." Ekspresi aneh melintas di wajah Lu Jianbo. Dia berkata, "Sebenarnya kita adalah teman, bukan musuh. Ayo kita bisa duduk dan bicara dengan baik." Tiba-tiba Lu Jianbo merubah sikapnya. Seolah-olah dia sedang ingin berdiskusi dengan Yun Xiao. Yun Xiao sendiri tampak tersenyum tipis. Dia berkata, "Kalau Tuan Lu tidak berniat membunuhku, maka kata-kata Tuan Lu benar kalau kita adalah teman. Aku juga telah memperoleh banyak manfaat dari teknik petir yang diberikan oleh Tuan Lu." Lu Jianbo pun tampak tersenyum. Dia berkata, "Mungkinkah kamu sudah mengumpulkan 5 jenis petir bermutasi?" Yun Xiao menggelengkan kepala dan menjawab, "Tentu saja tidak semudah itu. Mendapatkan 1 atau 2 saja itu sudah merupakan keberuntungan besar. Tapi aku tidak menampik bahwa kemampuanku saat ini juga kudapatkan oleh karena teknik itu. Ngomong-ngomong, jujur saja aku tidak menyangka kalau Tuan Lu memiliki hobi untuk memelihara laba-laba." Lu Jianbo menengus dan melambaikan lengan bajunya. "Tuan Muda Yun, aku akan terus terang saja padamu. Bisakah kau menjual air mata besi itu kepadaku? Walaupun sebelumnya ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, tetapi mari kita bersikap seperti manusia yang selalu menantikan hari esok." Yun Xiao tersenyum. "Baiklah, mari kita lupakan masa lalu. Tapi, meski aku belum mengetahui kegunaan dari air mata besi itu, setidaknya aku tahu nilainya. Aku ingin menelitinya lebih lanjut saat aku punya waktu." Lu Jianbo tidak tampak marah sama sekali. Dia lalu berkata, "Jadi, memang benar tidak ada jalan untuk bernegosiasi di sini." Senyum Yun Xiao pun sedikit memudar dan berkata, "Mungkin saja memang tidak ada. Jika Tuan Lu tahu seperti itu, apa yang akan Tuan Lu lakukan?" Lu Jianbo mengangkat pandangannya dan menatap lurus ke langit. "Kalau aku tidak keliru, Tuan Muda Yun menyimpan banyak rahasia. Mata iblis bulan, tubuh emas abadi. Keduanya adalah teknik tingkat tinggi milik Gu Feiyang dan Ao Changkong. Bukankah itu benar?" Seketika pupil mata Yun Xiao mengecil. Sekilas niat membunuh melintas di matanya. Dia memang jarang melakukan tindakan tabu. Tetapi kalau rahasia tubuh emas abadinya terbongkar, maka Ao Changkong pasti akan tertarik. Dan saat itu, Yun Xiao tidak akan punya jalan untuk melarikan diri. Wajah Lu Jianbo masih tetap tenang. Dia berkata lagi, "Tenang saja, aku tidak ingin menjadikan Tuan Muda Yun sebagai musuh. Aku juga tahu bahwa kamu memiliki beberapa kartu as. Tetapi, jika kamu berpikir bahwa semua itu cukup untuk mengalahkanku, maka bisa kukatakan kalau Tuan Muda Yun masih sangat naif." Wajah Yun Xiao berubah menjadi dingin. "Benarkah begitu? Bukankah kita tidak akan pernah tahu apakah kita bisa mengalahkan seseorang atau tidak tanpa melakukan pertarungan secara langsung? Hal semacam itu tidak seharusnya ditentukan dengan kata-kata."
Lu Jianbo masih terlihat tenang. Dengan santai dia menunjuk ke arah langit. Tuan Muda Yun, bukankah orang itu saat ini sedang mengejarmu? Begini saja, aku tidak ingin menjadi musuh dari Tuan Muda Yun. Maka, kalau Tuan Muda Yun mau menjual air mata besi itu kepadaku, aku akan mengusirnya untuk Tuan Muda Yun. Tapi Yun Xiao mendengus. Aku bisa menanganinya sendiri kalau aku mau. Aku tidak akan merepotkan Tuan Lu untuk masalah sekecil itu. Tapi, kalau memang Tuan Lu benar-benar menginginkan air mata besi itu, katakanlah kegunaannya padaku. Aku mungkin akan mempertimbangkannya setelah mengetahui rahasianya. Namun, kalau Tuan Muda Lu terus menyembunyikannya, hal itu hanya akan membuatnya semakin misterius dan tentu aku akan semakin enggan untuk melepaskannya. Jujur saja, Lu Jianbo sedikit terkejut karena Yun Xiao dengan penuh percaya diri mengatakan kalau dia mampu mengurus Lu Ziyuan sendirian. Dengan ragu-ragu Lu Jianbo berkata, "Apakah benar Tuan Muda Yun mampu menghadapi seorang martial soul Fragen bintang 7? Tampaknya peningkatan Tuan Muda Yun bahkan telah melampaui dugaanku." Oleh karena itu, Lu Jianbo hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya aku membutuhkan tubuh utuh dari monster jenis laba-laba. Aku datang ke sini pun sebenarnya hanya untuk mencari pengganti dari air mata besi. Walaupun enggan aku menggunakan laba-laba ini. Tapi, kalau aku tidak punya pilihan, maka ini adalah pilihan yang terbaik. Meski begitu, aku masih berharap kalau Tuan Muda Yun mau menjual air mata besi itu kepadaku. Karena dengan begitu, maka segalanya akan menjadi lebih mudah." Yun Xiao berkata lagi, "Kalau memang itu tujuanmu, bukankah ada banyak binatang iblis bercangkang keras dengan banyak kaki seperti ini? Apakah Tuan Lu benar-benar menginginkan air mata besi itu?" Lu Jianbo tersenyum getir. "Aku tidak bisa mengungkapkan rinciannya. Tapi jika Tuan Muda Yun bersedia memberikan air mata besi, maka aku dapat memberimu sebuah kesempatan besar." Yun Xiao seketika tertarik. Bagaimanapun teknik petir yang sebelumnya ia dapatkan juga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Asumsi Yun Xiao, apapun yang berasal dari Lu Jianbo, itu akan memberikan dampak yang besar. Yun Xiao berkata, "Aku tahu bahwa Tuan Lu jelas bukan orang biasa. Kira-kira kesempatan seperti apa yang akan diberikan oleh Tuan Lu sampai Tuan Lu yakin bahwa aku akan memberikan air mata besi?" Lu Jianbo terdiam sejenak lalu berkata, "Aku harus mempertimbangkannya dengan matang. Tapi sebelum itu ada syarat yang harus Tuan Muda Yun penuhi. Setidaknya Tuan Muda Yun harus mencapai tingkat martial soul Fragen tingkat tinggi sebelum Tuan Muda Yun layak mengambil kesempatan ini." Mendengar itu Yun Xiao semakin bingung. Dia mengerutkan kening dan mencibir, "Tuan Lu, jangan-jangan kamu berniat menipuku dan merampas air mata besi itu. Katakanlah dengan jelas, atau aku hanya akan menganggap ini sebagai bualan." Lu Jianbo tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Tuan Muda Yun, kamu telah melihat banyak hal di dunia. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Ketika tatanan parit alam berakhir, seni bela diri akan sirna. Awan akan menutup langit. Tapi siapa yang mampu bersaing saat itu?" Mendengar itu tubuh Yun Xiao bergetar hebat. Dia berseru, "Tunggu, Tuan Lu, kamu memiliki token parit alam?" Ekspresi Lu Jianbo pun tampak berubah dan terkejut.
Aku tidak pernah menyangka kalau Tuan Muda Yun akan mengetahui token parit alam. Kalau memang begitu, maka aku tak perlu berkata lebih jauh. 1 token parit alam ditukar dengan air mata besi yang ada padamu. Aku setuju. Yun Xiao langsung menjawab tanpa ragu. Yun Xiao tidak lagi peduli pada lingkungan sekitar. Air mata besi itu langsung ia lemparkan ke arah Lu Jianbo. Melihat itu sontak Lu Jianbo berseri-seri. Dia segera menangkap air mata besi itu karena ukurannya cukup besar. Tentu saja air mata besi menarik perhatian dari orang-orang di sekitar. Lu Jianbo tak lagi peduli, dia hanya tertawa terbahak-bahak kegirangan. Orang-orang yang lewat menunjuk ke arahnya, berbisik dan mengira kalau Lu Jianbo itu adalah orang gila. Sementara itu Yun Xiao sendiri dengan tak sabar berkata, "Sekarang di mana token parit alam itu?" Lu Jianbo kini suasana hatinya sangat baik dan dia tampak tersenyum. Dia berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah mengatakannya sebelum ini, bahwa Tuan Muda Yun harus membuktikan kekuatanmu, di mana kamu setidaknya harus setara dengan Martial Sovereign tingkat tinggi. Dan orang yang ada di atas sana cukup untuk menjadi ujianmu. Buktikanlah kemampuanmu sekarang." Melihat wajah Yun Xiao yang semakin muram, Lu Jianbo berkata, "Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Tentu saja aku tidak berniat menjadi musuhmu. Namun karena aku bisa mengeluarkan token parit alam, kamu juga seharusnya bisa menebak latar belakangku. Akulah yang bertanggung jawab atas setiap pemilik token itu." Mendengar ini mata Yun Xiao sedikit melunak. Dia berkata, "Sebaiknya kau tidak mempermainkanku. Kalau tidak, maka aku akan membuatmu menyesal." Seketika tubuh Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Mata Lu Jianbo sendiri berbinar. Dia dengan santai menarik sebuah kursi. Dia duduk di tengah jalan dan bersandar untuk menikmati pertunjukan. Di langit, Lu Ziyuan yang sedang berkultivasi terkejut. Dia membuka matanya dan mendapati Yun Xiao kini berdiri tepat di hadapannya. Dengan wajah bingung dia berkata, "Bocah, apa kau sudah memikirkannya? Apakah kau berniat bernegosiasi denganku?" Yun Xiao berkata dengan suara dingin, "Negosiasi kepalamu. Bangun, kita akan bertarung." Tentu saja Lu Ziyuan kembali dibuat terkejut. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang Yun Xiao sudah lebih dulu melayangkan pukulan ke arahnya. Niat Yun Xiao menjadi tampak jelas. Lu Ziyuan pun murka. Dia meraung. Auranya meledak keluar dan langsung menghancurkan kekuatan pukulan Yun Xiao dan memantulkannya kembali. Yun Xiao menahan ki dan vitalitasnya, menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan menahan tekanan itu. Pada saat yang sama, hatinya pun terkejut. Kini amarah Lu Ziyuan semakin berkobar. Akibat serangan Yun Xiao itu, dia lalu menerkam ke udara dengan satu tangan diletakkan di belakang punggung. Sementara tangan lainnya mengalirkan ki vital dan dilemparkan ke depan. Yun Xiao lalu mendorong kedua telapak tangannya. Tangan kiri membentuk segel dan tangan kanan menyusul. Seketika lengannya berubah menjadi emas berkilauan. Benturan dahsyat meledak, mengguncang udara di sekitar. Urat-urat di lengan Yun Xiao tampak menonjol. Jubah panjang berkibar dengan liar. Lu Ziyuan dan Lu Jianbo sama-sama terkejut. Mata mereka terbelalak. Yun Xiao ternyata benar-benar mampu menahan serangan telapak tangan itu. Sementara itu pupil mata Lu Jianbo mengecil. Dalam hati dia bergumam, "Dugaanku benar, dia memang memiliki tubuh emas abadi. Tetapi bagaimana mungkin?
Apakah selain Ao Changkong masih ada orang lain yang bisa mengolah teknik ini? Lalu wajah Lu Ziyuan pun mengeras. Dia menambah kekuatan pada telapak tangannya. Dengan ledakan keras, Yun Xiao akhirnya tak sanggup bertahan dan terlempar puluhan meter. Lu Ziyuan berputar di udara dengan tangan tetap di belakang punggung. Sikapnya tampak arogan. Dia kemudian mengayunkan kakinya seperti kapak perang, lalu menendang ke arah Yun Xiao. Wajah Yun Xiao dingin. Tadi hanya lengannya saja yang berubah menjadi emas. Tapi kini seluruh tubuh bagian atasnya memancarkan cahaya keemasan. Tangannya bergerak dengan cepat membentuk segel, lalu kemudian seekor naga hijau muncul. Naga itu meraung dan menerjang ke depan. Ledakan menggema. Di bawah tendangan Lu Ziyuan, naga hijau itu hancur seketika. Kekuatan dahsyat pun menembus pertahanan di telapak tangan Yun Xiao dan kemudian menghantam tubuhnya. Yun Xiao kembali terlempar puluhan meter dan darah menetes dari sudut mulutnya. Lu Ziyuan berteriak, "Bocah, kau benar-benar mencari kematian hari ini. Maka jangan salahkan aku kalau kau berakhir di sini." Meskipun unggul dalam 2 pertukaran pukulan, kenyataan bahwa Yun Xiao berani melawannya secara langsung itu justru membangkitkan amarah Lu Ziyuan. Dia kini melonjak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang kemudian terkumpul di telapak tangannya. Lalu dia menghantamkannya turun dengan niat membunuh. Yun Xiao sendiri tampak acuh tak acuh. Dia berkata, "Orang tua, karena kau ingin dipermalukan secepat ini, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Yun Xiao mengayunkan tangannya. Ikan perut putih 5 elemen muncul dan ia lemparkan ke depan. Artefak itu melayang di udara, bergoyang perlahan ke kiri dan ke kanan, seperti ikan perut putih yang berenang dengan santai. Bahkan, gelembung-gelembung kecil keluar dari mulutnya. Lingkaran cahaya menyebar dari tubuh ikan itu. Warna kelima elemen pun berputar membentuk cahaya berlapis-lapis. Seolah pola ikan itu terpatri di seluruh artefak. Pupil mata Lu Ziyuan mengecil. Namun, kepercayaan dirinya tidak goyah. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghantamkannya langsung ke arah artefak itu sambil berteriak, "Tidak peduli berapa banyak trik yang kau punya, semua sia-sia di hadapanku." Tapi gelombang kekuatan dahsyat meledak dari dalam ikan perut putih 5 elemen. Langit dan bumi seakan berubah. Artefak tingkat tinggi itu berputar cepat di bawah telapak tangan esensi yang berirama. Kekuatan 5 elemen saling melahirkan dan menekan, terus menumpuk dan mengguncang esensi berirama miliknya. Lu Ziyuan memandang sekitar dengan kaget dan marah. Dia tidak menyangka kalau Yun Xiao bisa membuat sebuah formasi dalam waktu singkat. Pada saat itu pertarungan mereka telah menarik perhatian seluruh kota. Semua orang melihat ke atas. Ketika ikan perut putih 5 elemen muncul, dunia seakan berubah. Yang terlihat hanyalah cahaya 5 elemen yang berputar dan berkedip tanpa henti. Lu Jianbo terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ini penghalang asal 5 elemen. Bagaimana bisa? Setelah beberapa saat, Lu Jianbo menyingkirkan pikiran itu. Tidak, ini pasti penghalang 5 elemen yang dibentuk dari benda aneh yang meniru sumber asal dari 5 elemen. Ini pasti adalah benda imitasi. Dugaan Lu Jianbo tepat sasaran. Sementara itu, di dalam penghalang 5 elemen, Yun Xiao membentuk segel dengan satu tangan. Simbol-simbol aneh dilemparkan ke dalam kehampaan. Kemudian seketika badai energi menggulung keluar. Gerakan yang pernah digunakan Pu Jinsan kini muncul di permukaan. Kekuatan yang bahkan terlihat mampu menghancurkan segalanya. Lu Ziyuan pun bersemangat. Cahaya pedang berkelebat,
Lalu sebuah pedang dingin muncul di tangannya. Dia menebaskan pedang itu ke depan. Pedang Qi jatuh. Cincin pedang meledak dari tubuhnya. Kekuatan yang mengamuk di sekitarnya menghancurkan apapun seperti rumput kering dan kayu lapuk. Di bawah tekanan cincin pedang, segalanya runtuh disertai dengan suara retakan tajam yang memekakkan telinga. Lu Ziyuan diam-diam terkejut. Kekuatan formasi Yun Xiao jauh melampaui perkiraannya. Ki pedang kini melesat menembus langit. Cahaya pedang Lu Ziyuan mengembun menjadi cincin-cincin dengan berbagai ukuran di udara, menyebarkan tekanan ke seluruh formasi. Dia berkata, "Hari ini aku akan membunuh bintang yang sedang naik daun di seluruh dunia." Sinar pedang berkedip. Ki pedang saling bertaut seperti sapuan kuas di atas tinta. Pada detik berikutnya, tebasan pun jatuh lurus ke bawah. Cahaya dingin menembus lapisan gelombang dan menghantam langsung. Tiba-tiba aura dingin menyembur dari tubuh Yun Xiao. Cahaya putih menyilaukan mengembun di telapak tangannya. Dengan satu gerakan ringan, energi pedang melesat keluar. Udara di dalam formasi seketika menjadi beku. Sementara sinar pedang Lu Ziyuan terbelah seketika. Pupil matanya menyusut. "Pedang es, kau sudah membuka segelnya." Suara Lu Ziyuan dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Suara itu lalu berubah menjadi raungan penuh amarah. Lu Ziyuan berputar kembali naik ke udara. Lingkaran cahaya pedang memancar di sekitar tubuhnya, lalu beredar ke sekitar. Tekanan pedang terus meningkat, memukul mundur cahaya formasi. Esensi berirama memadat menjadi kabut putih. Amarahnya mencapai puncak dan niat membunuhnya melonjak tak terkendali. Lu Jianbo yang duduk di kursinya melihat itu dan bergumam pelan, "Li Yun Xiao, sekarang tunjukkan seluruh kemampuanmu." Yun Xiao sendiri tampak tanpa ekspresi. Dia mengetuk beberapa jari pada pedang es itu, dan segera beberapa segel karakter maha kuno terbuka satu persatu. Pedang itu terangkat perlahan ke udara. Cahaya pedang terbelah menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi tak terhitung jumlahnya. Ki pedang mekar seperti kuncup bunga. Dalam sekejap, seluruh formasi dipenuhi oleh bayangan pedang. Segala sesuatu di dunia tunduk pada 5 elemen. Dengan pedangnya sebagai pemandu, Yun Xiao mengubah seluruh kekuatan di dalam formasi menjadi ki pedang. Lalu, dengan satu ayunan, Yun Xiao melepaskan tebasan tanpa batas, mengisi formasi 5 elemen dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Lu Ziyuan terkejut. Sorot matanya kini berubah drastis. Niat pedang Yun Xiao kini justru menekan dirinya. Ia melonjak lebih tinggi. Pedang di tangannya mengaum. Cahaya putih di sekitarnya berubah menjadi ungu pekat. Semuanya berkumpul membentuk seekor naga raksasa yang berputar dan menatap ke bawah dengan dingin. Lu Ziyuan berteriak dan mengarahkan pedangnya. Teknik pedang pemandu naga Ki Ungu. Naga ungu itu menundukkan kepalanya. Tubuhnya hancur di udara, berubah menjadi pedang Ki Ungu yang mengoyak langit. Begitu pedang Ki Ungu muncul, niat pedang Yun Xiao langsung bereaksi. Bayangan pedang berubah tajam dan bergetar hebat. Pedang es berdengung memekakkan telinga. Seluruh formasi terdorong sampai batas. Kalau terus dibiarkan, kehancuran tak akan terelakkan. Tubuh Yun Xiao sendiri kini diliputi oleh cahaya emas. Jika diamati dengan seksama, bahunya sedikit bergetar. Tapi wajahnya tetap tenang. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebas lurus ke depan. Tebasan itu membelah udara. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, lalu membentuk gugusan jimat pedang yang melesat ke langit. Dalam sekejap, hujan pedang memenuhi langit. Bayangan ungu mengguncang bumi. Sosok Yun Xiao dan Lu Ziyuan berkelebat di antara sorotan pedang. Sulit membedakan satu dengan yang lain. Orang-orang yang ada di bawah mendongak dengan wajah ngeri.
Mereka hanya melihat gelombang cahaya beraneka warna bergulung seperti ombak. Mereka bahkan tak mampu lagi membedakan ki pedang. Fenomena di langit itu tampak indah dan juga memukau, tetapi di sisi lain juga memancarkan tekanan yang mengerikan. Banyak orang yang tanpa sadar gemetar ketakutan. Di tengah hujan pedang, ki pedang tanpa henti mengiris ki kaisar pelindung Lu Ziyuan dan pakaiannya. Ribuan luka halus pun muncul di tubuhnya dalam sekejap. Sementara Yun Xiao, sebenarnya dia tidak dalam kondisi yang lebih baik. Jujur saja Yun Xiao terkejut dalam hati bahwa Lu Ziyuan memang bukan seorang martial Shoufeigen bintang 7 biasa. Dengan niat pedangnya yang mampu menggerakkan pedang es serta dukungan dari penghalang 5 elemen, ternyata Yun Xiao masih belum mampu menewaskan Lu Ziyuan dalam satu gerakan. Tubuh emasnya kini pun juga tampak terluka, seolah-olah seperti retakan kecil yang muncul tetapi dengan segera pulih. Cahaya keemasan tetap bersinar stabil di sekitar tubuhnya. Sebaliknya, esens berirama di dalam formasi mulai menunjukkan tanda-tanda retak yang jauh lebih parah. Tapi, saat ini pupil mata Lu Ziyuan mengecil. Dia merasakan bahaya yang mendesak. Dengan geraman, dia mengerahkan teknik pamungkasnya. Pedang Ki menyapu. Seekor naga ungu muncul di belakangnya, lalu memanjang dan berubah menjadi pedang raksasa. Tubuhnya sendiri menyatu ke dalam bentuk pedang dan kemudian menebas turun dari langit. Hujan pedang yang rumit, terkoyak seperti tirai yang disobek. Cahaya pedang tak terhitung jumlahnya hancur kembali ke bentuk 5 elemen. Semuanya berhamburan seperti debu warna-warni. Lu Jianbo sendiri tiba-tiba berdiri. Yuan Qi mengalir deras di telapak tangannya. Tatapannya terlihat menajam. Kini, niat pedang Yun Xiao terlihat runtuh sepenuhnya. Kalau tidak ada langkah yang lebih kuat untuk menahan tebasan ini, maka Yun Xiao bisa mati. Dan tentu saja Lu Jianbo saat ini tidak menginginkan Yun Xiao mati. Tapi tepat sebelum Lu Jianbo bergerak, pupil matanya mengecil. Wajah Yun Xiao masih tetap tenang seperti permukaan air. Tidak ada kepanikan sedikit pun. Dia perlahan menurunkan pedangnya, memegangnya terbalik seperti anak panah yang ditarik seperti busur. Embun beku pada pedang es memancarkan hawa dingin yang terasa nyata. Lalu di sekitarnya, karakter kuno Maha berkedip samar. Tak berhenti di situ. Tiba-tiba, seekor naga kecil muncul di atas pedang itu dan berenang mengitari bilahnya. Itu adalah jiwa Yaolong. Lalu kemudian cahaya putih yang semula dingin mengandung vitalitas spiritual. Seolah-olah pedang mati itu kini dihidupkan kembali. Yun Xiao sendiri bergumam pelan. Sudah lama aku tak merasakan ini. Semakin lama ia memegang pedang itu, semakin tenang jiwanya. Rasa kuasa yang pernah ia miliki, kini terasa kembali. Hubungan antara dirinya dengan pedang itu menguat dengan signifikan, terutama saat Yaolong berubah menjadi roh pedang dan menyatu dengan bilah itu. Jiwa mereka yang sejak awal telah terhubung, kini menjadi satu tanpa celah. Debu 5 warna yang memenuhi langit pun perlahan turun. Langit mendadak tenggelam. Siang seakan berubah menjadi malam. Hanya 2 berkas cahaya yang tersisa di dunia. Orang-orang mulai gempar dan ketakutan. Sementara jantung Lu Jianbo berdegup kencang. Dia melihatnya dengan jelas. Yun Xiao tidak hanya sekedar menyerang. Dia sedang menyelaraskan frekuensi langit dan bumi. Dia menunggu titik ruang dan waktu yang paling sempurna. Saat tirai gelap benar-benar turun, dia tahu bahwa momen itu telah tiba. Teknik pedang pemusnah bintang. Suara Yun Xiao terdengar lembut. Pedang es menusuk ke depan dengan kecepatan yang halus. Tapi para ahli tahu bahwa bukan pedangnya yang melambat, melainkan dunia yang kini melambat. Pedang itu melesat dan bertemu dengan bentuk pedang raksasa Lu Ziyuan di udara.
Ledakan menggema. Pedang raksasa itu retak seperti kaca dan kemudian hancur berkeping-keping. Tapi bila Es Yunxiao juga tampak bergetar hebat dan memancarkan retakan energi ke segala arah. Dua sosok akhirnya terpental mundur di tengah malam yang pekat. Darah menyembur keluar. Hati Lu Ziyuan dipenuhi kekacauan. Sebagai seorang ahli pedang dengan pemahaman yang mendalam, dia melihat tembok tak terlampaui di tangan Yunxiao. Tebasan itu bukan sekedar mematahkan pedangnya, tetapi juga seakan menembus dunianya sendiri. Pikiran Lu Ziyuan terguncang hebat. Kini langit telah kembali terang. Lu Ziyuan tahu bahwa dia tidak akan bisa menang. Meskipun dia masih mampu bertarung, tetapi pedang es itu telah mengakui Yunxiao sebagai tuannya. Lu Ziyuan sadar bahwa tidak ada gunanya melanjutkan ini. Pedang es itu memang bukanlah milik keluarga Lu, dan setidaknya bukan di era ini. Akhirnya, Lu Ziyuan tahu bahwa tidak ada gunanya bertahan di sana. Dalam sekejap kemudian, Lu Ziyuan berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Yunxiao yang terlempar ke tanah, dia bangun di antara runtuhan bangunan. Lalu dari sana, Lu Jianbo berjalan mendekat dengan senyum lebar. Luar biasa, kau benar-benar mengubah 5 elemen menjadi niat pedang tanpa batas. Ditambah gerakan terakhirmu itu, sungguh pemahaman yang luar biasa. Kekuatanmu benar-benar melampaui dugaanku. Maka kamu layak menerima token parit ini. Sebuah token ia lemparkan ke arah Yunxiao. Mata Yunxiao tampak berbinar dan langsung menangkapnya. Dan itulah akhir dari kisah Yunxiao kali ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.